Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, binimatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi serta diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat mengantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat singkat ini. Kita kembali ulangi, ini kemarin sudah kita singgung bab baru, bab mendahulukan yang kanan atau tayamun, pakai n, tayamun bukan tayamum, tayamun pakai n, artinya berkanan diri, memulai dari arah yang kanan. Ini ada contohnya, nanti dibahas dalam hadis-hadisnya. Seperti apa wudu? Kal wudu niku sunah tangan kanan rin, nggih. Wal ghusli mandi, wal tayamum wal susaubi menggunakan pakaian, nggih niki kemarin sudah nggih. Wan na'li pakai sandal, wal khaufi dan sepatu atau muzah, wasarawili dan celana, nggih. Wa dukhulul masjid, masuk ke dalam masjid, kaki kanan dulu. Wasiwak, siwakan atau sikatan, nggih. Wal ihtihali dan celaan, wa taklimul adfar, ngetoki kuku, nggih, pun sing kiri dulu, yang kanan dulu. Wa qasis sarib dan mencukur kumis, kanan dulu. Wa natfil ibti dan mencabut atau mencukur ketiak, bulu ketiak. Wal khalqi roksi, potong rambut. Panjenengan nek potong ngoten niku biasae tukang potonge ngawur sak keneke nggih, kanan gak mesti kanan dulu. Panjenengan matur nggih minta kanan dulu, sunah Rasul nggih. Wassalami minas salat, salam ketika habis salat, gak oleh kiri dulu. Wal akli wasurbi, makan minum. Wal musafahati, jabat tangan kecuali kalau udur. Wal ini mboten enten nggih, mboten sulit mencium hajar aswad, itu sulit. Wal khuruji minal khala, keluar dari kamar kecil atau kamar mandi. Wal akhdi wal a'tai, mengambil sesuatu atau memberi sesuatu. Wa ghairu dzalika, dan selain itu dan lain sebagainya dari hal-hal yang bersifat mulia atau baik, nggih. Ini kita lanjutkan saja dulu ke riwayat-riwayatnya. Sebelum kita masuk riwayat, ada ayatnya. Fa amman utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha ummuqra'u kitabiyah. Hadirin, nanti di akhirat kita akan mengikuti yang namanya hisab, nggih. Perhitungan amal. Perhitungan amal itu ada yang berat,
nggih, berat sekali jelimet ngoten nggih. Ada yang ringan. Nggih, hisaban yasira itu hisab yang ringan. Gak ada berat-berat, ringan-ringan aja. Bahkan ada yang tanpa dihisab, orang yang sudah jelas-jelas baik ketika hidup di dunia. Nah, orang yang umumnya itu 4 kali penghisapan. Yang pertama adalah penyerahan catatan amal. Nanti amal kita selama hidup di dunia ini semuanya dicatat. Dicatat, apa saja dicatat. Karena itu nanti ketika di hari penghisapan, catatan amal ini paling pertama hadirin diserahkan kepada kita. Kalau catatan itu kita terima dari arah kanan dan kita dengan tangan kanan, maka insya Allah kita lulus di penghisapan yang pertama itu. Baru nanti mengikuti hisab yang kedua. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin yarah. Dihitung. Semuanya dihitung, salate piro, zakate piro, hajine piro, semuanya yang baik-baik, demikian pula yang buruk. Maksiate piro, telat salate piro dan seterusnya. Nanti kalau banyak baiknya lulus lagi. Kalau lulus yang kedua, masuk yang ketiga. Fa amman sakulat mawazinu fa huwa fi syati radiyah. Kalau dia nanti ditimbang. Kalau berat yang kanan dia masuk ke surga. Kalau berat yang kiri masuk neraka. Ini hadirin secara umum. Dan yang terakhir yang paling berat adalah titian, sirat itu. Oleh karena itu hadirin sekarang dilatih, dilatih dalam segala hal apa saja yang baik-baik pakai tangan kanan dulu. Biar nanti pada saat kita menerima kitab, catatan amal kita, rapot, itu adalah dengan tangan kanan dari arah depan. Makanya sekarang jangan sak kena dhewe ikut apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ini karena senangnya orang yang menerima catatan amal itu dari tangan kanan, dia bilang ha ummuqra'u kitabiyah, lihaten delok catatan amalku dan bacaan. Sakit senenge catatan amalnya ndak ada merahnya, lihat istilah riyen kan enten merahi. Terus dari arah depan. Tapi lek jelek hadirin, dia wis gak lulus yang pertama, wis langsung neraka. Wa qala ta'ala fa ashabul maimanah, dan kemudian golongan orang-orang yang maimanah. Maimanah itu golongan kanan yang mendapat catatan dari kanan tadi itu, ma'ashabul maimanah. Alangkah beruntungnya orang yang menerima catatan amalnya itu dari tangan kanan. Jadi seneng banget. Kemudian sebaliknya wa ashabul mas'amah, celakalah orang yang menerima catatan amalnya dari tangan kirinya atau dari arah belakang. Dia harus dibersihkan dulu di dalam api neraka karena catatan amalnya banyak buruknya. Hadirin, sebetulnya Nabi itu sudah bilang. Katanya Nabi kan kullu ummati yadkhulunal jannata. Nabi yang bilang besok semua umatku itu masuk surga. Masuk, cuma masuknya kapan lah ini yang jadi persoalan. Masuknya langsung apa mampir neraka sik, mampirin neraka sediluk apa suwe lah niki tergantung hisabnya. Nah, kata Nabi ilaman aba, kecuali orang yang tidak mau atau yang enggan. Di antaranya orang yang enggan itu hadirin orang yang mati membawa dosa syirik atau menyekutukan Allah Ta'ala. Bolak-balik saya aturkan ini, jangan kita berlaku syirik di dunia ini, karena itu bisa menghalangi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan dulu ke riwayat-riwayatnya. Ini sudah tadi kita singgung contoh-contohnya. Sebuah riwayat dari Aisyah, salah seorang istri beliau radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu tayamun. Tayamun pakai n, bukan pakai mim. Lek tayamum pakai mim itu
melakukan sesuatu gantinya wudu tayamum. Tapi lek tayamun pakai n itu berkanan diri atau memulai segala sesuatu yang kanan sampai termasuk pakai pakaian, pakai celana, pakai alas kaki itu disunahkan pakai yang kanan dulu. Hadirin masuk masjid juga gitu. Kalau masjidnya rangkap ada pintu pagar, mulai dari situ panjenengan wis masuk kanan dulu sambil membaca doa. Napa doanya masuk masjid? Umumnya kan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik kan tok nggih. Nek kula riyen nek nguruki guru kula rada dawa. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli ilmika waftahli abwaaba rahmatik, baru ngoten. Ada 3 poin. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli ilmika waftahli abwaaba rahmatik. Sing asli ini memang cuma yang terakhir itu. Hadirin mulai masuk pagar, panjenengan sudah kaki kiri dulu sambil baca doa itu. Nanti masuk di situ ada teras kanan lagi. Masuk ini pintu yang sini kanan lagi. Jangan keliru nggih, jangan keliru masuk ke dalam masjid. Lain dengan keluarnya nanti kiri dulu. Nah, dan seterusnya. Nah, hadirin, Rasul itu mengagumi sifat kekanan-kananan, artinya segala sesuatu yang baik selalu dimulai dengan yang kanan. Fi sa'nihi kulli, dalam segala urusan yang baiknya, kecuali kalau urusan yang jelek-jelek seperti istinja nggih, cawi nggih, jangan pakai yang kanan. Keluar dari masjid ngersiki got nggih dan lain sebagainya itu yang kiri-kiri dulu. Fituhurihi watarojuli, dan bersisir, watanaului, dan ketika menggunakan alas kaki. Hadirin, Rasul itu wakila rambutnya memang agak panjang nggih, sampai di bawahnya telinga ini wakila nggih, wallahu alam. Tapi Rasul itu orang yang tazayun, orang yang suka berhias. Artinya bukan terus nang-nang nggawa alat make up nonton nggih, boten nggih. Beliau minimal bawa sisir, habis udu atau gitu, rambutnya disisir rapi. Hadirin sekalian, beliau pakai imamah, pakai surban, tapi beliau tidak pernah meninggalkan bersisir. Bahkan beliau menganjurkan, mensunahkan memanjangkan jenggot, menyukur kumisnya. Menyukur kumis itu hukumnya sunnah, dan disunahkan sebelah kanan yang dulu nggih. Untuk jenggotnya jangan nggih. Tapi sekali lagi panjenengan beliau mengajarkan tazayun. Tazayun itu berhias. Jenggot dijawakno tapi yang rapi. Ojo jenggote gak patek akeh nggih. Berapa helai dituwawano kiwir-kiwir. Ini kan ndak patek menghias nggih. Nah, hadirin, yang diperintahkan adalah yang tebel. Itu memang menambah wibawa, menambah keanggunan. Orang-orang kafir kalau menghadapi orang yang berjenggot itu ada perasaan grogi, hadirin. Bahkan beliau mengizinkan waktu itu jenggotnya disemir, tapi selain hitam, biar menyelisih orang-orang kafir. Itu disunahkan kayak gitu. Kembali ke sini, beliau juga mengajarkan watana ulihi ketika beliau menggunakan alas kaki. Hadirin, gak kayak awak dhewe. Awak dhewe keluar dari masjid gini, keluar nyari sandale moro disaut sak keneke ngene, mbok kanan mbok kiri sing penting sing penting gak hilang. Nabi ndak, hadirin, karena serampatnya memang umumnya zaman dulu itu ada semacam talinya. Beliau ambil, duduk di benakno kanan dulu, gak kayak awake dhewe langsung karo melayu. Dan pakai doa, ada doanya nanti di dalam pakaian-pakaian. Ngaten nggih? Kemudian selanjutnya yang kedua, wanganah dari Aisyah lagi qalat kanat yadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna liturihi wa ta'amihi
wa kanal yusra lil khalaihi. Ini beliau menyontohkan bahwasanya tangan beliau yang kanan itu untuk seperti bersuci, nggih. Makan ini Pak, makan menggunakan pakaian tadi. Terus wa kanatil yusra, tangan kiri beliau li khalaihi, untuk membersihkan setelah buang hajat, nggih, atau buang air kecil. Itu kalau mensucikan diri beristinja itu menggunakan tangan kiri, aja diwalik, nggih. Ini contoh dari Rasul. Wa makana minal adha, dan apa saja yang bersifat buruk seperti ngersiki got, nggih, dan lain sebagainya, itu pakai tangan yang kiri. Baik, ini riwayatnya. Kemudian yang ketiga, wan Ummi Atiyah, sebuah riwayat dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahunna fi ghuslib natihi Zainabah. Hadirin, salah seorang putri beliau yang meninggal itu namanya Zainab. Ini putrinya beliau. Ketika ibu-ibu yang dipimpin oleh Ummu Atiyah ini memandikan kepada Zainab ini, beliau bersabda, ibda'na bima yaminiha. Nggih. Jadi hadirin, memandikan jenazah itu juga disunahkan kanan dulu. Nggih. Bima yaminiha wa madil wudu'i, demikian pula tempat-tempatnya wudu. Nggih. Semuanya sampai memandikan jenazah disunahkan dengan bertayamun pakai N. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idin ta'ala, ketika Rasul mengenakan sandal niki wau sampun nggih. Oh, bukan. Idin ta'ala ahadukum, ketika engkau mengenakan sandal, nggih, fal yubda bil yumna, mulai atau gunakan yang kanan dulu. Tapi wa idza naza'a, lek ngelepas, ini sajane ndak sandal tok, semua pakaian, nggih, termasuk apa celana tadi itu. Wa idza naza'a, dan ketika melepas, fal yabda bisimali, maka dimulai dari yang kiri. Kalau melepas pakaian termasuk sandal, nggih. Lek kopiah bagaimana, Pak? Lah ini. Mosok kok tengen sik terus ngiwa ngono nggih. Ya wis, lek kopiah anggapnya dari depan ke belakang. Nggih. Ini adalah contoh yang yang diuswahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litakunil yumna, sehingga adalah yang kanan awaluhumatun alu, awal daripada penggunaan yang kanan ini, nggih, baik pakaian, baju, celana, sandal dan seterusnya tadi, itu yang kanan adalah digunakan untuk awal pemakaiannya. Wa akhirihuma, dan akhirnya tunza'u, wa akhiruhuma tunza'u, kemudian mengakhirkan yang kanan ketika melepas. Lek melepas itu kiri dulu, jadi yang kanan akhir lek melepas, tapi lek make kanan dulu. Ngoten nggih. Ini hadirin, segala sesuatu kalau kita ikuti tuntunan syariat termasuk ini bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Keranten niku hadirin, Al-Qur'an bilangnya kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, ndak menciptakan jin, nggih, bangsa jin mriku dan bangsa manusia kita ini kecuali untuk selalu selalu mengadakan penilaian pengabdian. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah, pengabdian itu begitu. Termasuk ini tadi, menggunakan pakaian, bahkan ke kamar kecil, bahkan istirahat, semuanya pokoknya bernilai ibadah. Jadi ibadah yang dimaksudkan Allah di situ bukan hanya ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah-ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, ibadah secara vertikal, nggih, langsung dengan Allah seperti sholat. Bukan hanya itu, tapi ada ibadah yang ghairu mahdoh, nggih, yang berkaitan dengan diri kita sendiri
atau dengan sesama alam, khususnya sesama manusia, itu juga bernilai ibadah. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, manakala kita laksanakan seperti ini sesuai dengan syariah, maka kita ke kamar kecil kelihatannya membuang kotoran, membuang najis, tapi itu adalah bernilai ibadah sekaligus mendatangkan pahala. Wallahu a'lamu bishawab. Sebelum dilanjut, mungkin ada yang perlu dimusyawarahkan? Tidak ada? Monggo, nggih. Saya tunggu. Fadl. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Dokter. Silakan. Ini berkaitan dengan Maulid Nabi. Oh ya. Alhamdulillah, ini yang disampaikan dalam Riyadhus Shalihin kali ini berhubungan dengan kita mencontoh meneladani kehidupan Rasulullah dari pola cara kehidupan sehari, salah satu yang bisa memakai sandal melepas. Ya. Yang kita contoh dari Nabi itu ada dua selain dari perilaku yang dohir, tetapi juga batinnya. Ya. Mungkin yang dalam hal ini saya ingin mohon pencerahan misalnya, salah satu yang harus kita tiru dari Nabi adalah sifat batinnya yang selalu selalu menerima dengan segala Allah. Nah, bagaimana cara kita mempunyai sifat hati yang bisa karena zaman sekarang Rasulullah kita ini kadang seringkali pengen gini, tetapi kok Allah membuat seperti ini, jadi susah untuk menerima. Mau ngasih pencerahannya mau. Terima kasih kembali. Saya sungkan kalau minta menerangkan tentang batin, apalagi batinnya Rasulullah itu. Karena saya sendiri merasa bahwa batin saya ini masih jauh daripada apa yang di Rasul itu rano tandingannya. Sampai panjenengan elek inget ketika mencoba hijrah ke Taif dan mencari suaka, istilah sekarang ke Taif itu bukan mendapatkan sambutan, tapi yang ada sebaliknya kekejaman yang sangat hebat, luar biasa. Sampai malaikat itu gak sampai hati melihat Rasulullah diperlakukan oleh orang Taif saat itu. Sampai Allah sendiri juga begitu, perintah kepada Jibril itu, lihat Rasul Muhammad diperlakukan seperti itu oleh orang-orang Taif, tanyakan kepadanya apa yang dia kehendaki. Sampai ketika Jibril ini mendapat perintah dari Rasulullah dari Allah Ta'ala untuk menanyakan kepada Rasul, lebih dahulu Jibril datang kepada malaikat yang menjaga gunung-gunung. Jadi gunung itu ada yang menjaga, malaikat yang menjaga. Malaikat yang menjaga gunung ternyata juga sudah tahu kalau Rasulullah diperlakukan yang tidak manusiawi oleh orang-orang Taif. Sampai malaikat yang menjaga gunung datang kepada Nabi, Rasul, kami yang menjaga gunung dan malaikat Jibril tidak sampai hati melihatmu. Apa yang bisa aku bantukan kepadamu? Apa perlu aku ambilkan gunung yang kujaga itu untuk melempar kepadamu? Apa jawab Rasul? Kayak gini hadirin, sulit kita meniru Rasulullah itu. Bukan Rasul yo ndang blekno bentang wis, ndak gitu Rasul. Jangan. Siapa tahu besok ada anak turunnya yang menjadi pengikut agamaku. Justru beliau mengatakan Allah mahdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Karena mereka melakukan seperti itu karena belum tahu. Lek dhek ngerti ku gak kira melakukan seperti itu. Ini hadirin sampai Rasul juga mendapatkan sanjungan dari Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan Rasulullah bukan hanya bersalawat kepada Nabi Allah Ta'ala, tapi juga memberikan pujian, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi luar biasa agungnya. Karena itu hadirin, kalau kita ini kita malah dawa ceritanya kalau kita baca salah satu
keajaiban dunia nggih. Apa ya? Yes, pokoknya sesuatu yang menakjubkan di dunia ini itu yang mengarang bukan orang muslim hadirin. Justru Rasulullah itu ternyata ditaruh di urutan yang pertama. Sangke sifat Rasul itu mengaguminya. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, apapun yang mulia ada di dalam dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ada cerita-cerita yang bersifat wallahu alam kebenarannya nggih. Satu ketika Rasul pulang terlalu malam karena urusan dakwah. Ketika pulang ke rumahnya Aisyah sudah tidur. Aisyah sudah tidur nggih. Karena ya sudah malam, wajar toh. Karena apa ndang tidur? Karena nanti malam bangun. Rupanya karena Rasul melihat si istrinya sudah sare, sudah tidur, maka Rasul tidak berani membangunkan paksa. Rasul justru menggelar sorbannya di depan pintu. Rasul istirahat di situ. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bisa membayangkan umpama kita terus kaya apa yang kita lakukan? Nggih, dobrak ae pintune, marah-marah. Ini ndak. Justru ketika Aisyah melilir, Rasul kok belum pulang, di mana Aisyah buka pintunya, ternyata Rasul istirahat di situ. Justru Aisyah nangis dan Rasul pun malah mengakui salah. Coba. Ya boleh niru sifat mulianya Rasulullah. Ini belum bicara qanaahnya, belum bicara sabarnya, belum bicara syukurnya. Beliau oleh ibadah sampai bengkak-bengkak kakinya itu ketika ditanya istrinya, nggih, Rasul, panjenengan ini semuanya sudah ada, surga sudah dijamin, dosa sudah diampuni. Kenapa ibadah sampai bengkak kakinya? Coba, ya Allah, apa yang disampaikan oleh Rasul? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang banyak syukurnya? Iya, awe dilek niru ngoten niku. Makanya hadirin kadang-kadang kalau sungkan lek kon nerangno sifat mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batinnya itu karena luar biasa. Tapi bagaimanapun kita memang wajib minimal mengetahui, minimal mempelajari. Syukur kalau bisa sedikit demi sedikit kita meniru beliau. Sabar nggih. Sabar itu sekolah yang ka ono enteke gitu. Dan justru salah kalau ada orang yang mengatakan entek sabarku, ini salah. Sabar itu ndak ada batasnya. Kita bisa kayak gini, kalau ndak sabar ndak bisa. Gitu. Sabar itu ada tiga faktor, tiga sisi nggih. Sabar dalam menjalankan perintahnya Allah Ta'ala. Nggih, orang sholat malam itu perintahnya Allah Ta'ala, sekalipun tidak wajib tapi dimuakatkan. Ini kalau tidak sabar juga tidak bisa bangun. Sholat tepat waktu, awal waktu, nggih, apalagi berjamaah, itu juga tidak bisa kalau tidak sabar. Demikian pula kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Kita hadirin kok meninggalkan dosa, meninggalkan yang lago istilahnya, itu sulitnya setengah mati. Panjenengan pasti ingat di dalam surat Al-Mu'min itu ada Allah berfirman, katanya Allah Ta'ala kan qad aflahal mu'minun nggih. Sungguh luar biasa beruntungnya orang-orang mukmin itu. Luar biasa, tidak ada yang menandingi keberuntungan orang mukmin. Tapi apakah semuanya orang mukmin beruntung? Ternyata Allah rinci-rinci. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Berarti yang sholatnya belum khusyuk, belum termasuk orang yang mukmin yang bahagia tadi itu. Kemudian yang ketiga, saya jujuk saja waktunya terbatas. Wa anil lagwi mu'ridun. Mukmin yang beruntung, mukmin yang bahagia itu dari yang lagwi itu yang lago itu yang sia-sia, yang nganggur berjam-jam nang gardu misalnya lah, ono sing wian, masih bagus kalau untuk mencari yang baik-baik. Nah, tapi kalau untuk merumpi, untuk memposting yang hoak-hoak, untuk wis pokoknya sing elek, ini lago hadirin.
itu berarti belum termasuk golongan orang yang mukmin yang bahagia tadi itu. Karena apa? Belum bisa meninggalkan yang lago. Hadirin, apalagi kita meninggalkan maksiat. Karena itu kita tidak bisa melakukan semua itu manakala tidak dalam hati yang sabar. Sabar yang kedua adalah meninggalkan yang lago dan meninggalkan yang larang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang ketiga niku legowo. Legowo niku napa? Semeleh nrimo ing pandum atas kodoknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak gremeng, tidak grundel, apalagi suudzon nang Allah. Masya Allah, ini angel kabeh. Dan ini ada pada diri Rasulullah. Nggih, untuk menjadi orang yang qanaah, masya Allah. Rasul itu kalau beliau mau bisa melakukan apa yang dibisai oleh orang lain. Salah satu buktinya, istrinya Rasulullah itu kan bukan hanya kayak kita, satu orang enggak, wakilah sampai 9 orang istri beliau. Semuanya hadirin diberi rumah masing-masing coba. Jadi kalau Rasul itu mau, semuanya bisa. Tapi Rasul tidak mau melakukan yang bersifat material atau duniawi. Beliau melakukan yang pokoknya bisa untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala, untuk memperbanyak urusan akhirat, dan tidak bermaterialistik napa-napa istilahnya, ya mewah-mewahan. Ketika beliau bangun dari tidur, nggih, rupanya di punggungnya ini suatu ketika ngecap anyaman tikar, nggih. Tikar dari daunnya kurma itu. Hadirin, pirsa kurma atau wite nggih. Ya, sekarang pohon kurma itu ndak harus ke Arab sana. Di Indonesia ini banyak pohon kurma, sekalipun mungkin ndak ada buahnya, tapi ada pohon dan daunnya kurma. Itu dibuat lemek tidurnya Rasulullah, dianyam sebagai kloso atau tikar. Hadirin, sampai-sampai ada sahabat yang bilang, Rasul, bagaimana kalau saya belikan yang sesuai dengan kedudukan panjenengan sebagai Rasulullah. Mbok jangan kayak gitu, kami ndak tega. Rasul, apa jawabnya Nabi? Ndak. Ya, kata Rasul, semua itu tidak membuat aku lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku seperti ini saja belum tentu umatku bisa meniru qanaah seperti aku. Jadi begitu sulitnya qanaah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak sekali pokoknya. Beliau ketika dahar makan, nggih, itu juga tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang lain yang suka bermewah-mewahan. Beliau jarang memakan makanan yang mahal nilainya. Sering beliau menggunakan roti-roti gandum yang murahan saja. Ini menunjukkan kalau beliau mengajarkan sifat kesederhanaan dan qanaah yang pokoknya diceritakan gak rontae. Sulit sekali kita menyampaikan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya belajar tentang sirahnya Nabi, tentang sarirah Nabi, dan tentang surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Nabi itu ya belajar, beliau kan suka bersih, suka bertayamun, tadi itu pakai yang kanan dulu, sudah tazayun dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Ngeten nggih? Sampun enten malih? Monggo. Jadi sabar itu ada 3 ya. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah. Yang nomor kali sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Ya. Yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Ya, termasuk menerima qada keputusan Allah Subhanahu wa taala ini. Ada hadis wallahu alam kualitasnya. Ini hadis qudsi katanya. Man lam yardo bi qadoi. Nggih. Barang siapa yang tidak ridho atas kodok keputusanku, kita diputus oleh Allah, ditakdirkan kayak gini kok tidak ridho. Dia melihatnya ke atas, orang
orang yang mewah-mewah, yang megah-megah, yang seperti para raja misalnya, dia lihatnya kayak gitu berarti dia tidak legowo dari itu atas qadanya Allah Ta'ala yang pertama. Kemudian yang kedua, wa malam yasbir bil balai, dia tidak sabar atas ujian-ujian. Ujiannya Allah luar biasa. Nggih. Ujian Allah itu sakjane gak lorot tok. Nggih. Kaya itu juga ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata riwayat ini, wa malam yaskur bin na'mai, tidak mau mensyukuri nikmat-nikmatku, maka fal yakhruj min hadid dunya, keluarlah dari dunia ini. Terus nangdi keluar dari dunia ini, kemudian wal yaltamis robban siwaya, cari Tuhan selain aku. Coba, ini hadis keras nggih, tapi wallahu alam nggih, kebenarannya yang jelas memang ini intinya bagus. Kita harus menjadikan satu pelajaran supaya kita bisa menepati minimal 3 ini. Kita rela atas kodok keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita menyesali diri, apalagi menyalahkan, apalagi suudzon nang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari belajar sabar. Karena hidup ini tidak ada lain melainkan ujian. Nggih. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi hidup dan kehidupan ini semuanya dan rentetan rangkaiannya dan kaitan-kaitannya semuanya untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dapat diketahui siapa yang lebih baik amalnya di antara kamu sekalian. Bahkan di dalam surat Al-Ankabut, insyaallah Al-Ankabut, ada Allah berfirman, akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan aku biarkan begitu saja dia mengaku sebagai mukmin, katanya Allah. Pokoknya ngaku mukmin sudah diakui loh, belum tentu. Sebelum wahum la yuftanun, sebelum dia mengikuti ujian-ujian Allah dan dia sabar dari ujian itu. Padahal ujiannya Allah itu masya Allah akeh. Yang kedua nih sabarnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmatnya Allah lah, keluar dari dunia ini dan cari Tuhan selain aku. Wallahu a'lamu bishawab. Malih wonten tasih nemu telas niku waktune. Telas. Olah gak krungu aku. Mohon maaf lek gitu nggih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah taala bisa menjadi sababnya nanti kita kembali ke hadiratnya dalam keadaan husnul khotimah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak krungu kula nek pentit. Nggih.